Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang budiman. Di video sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa luas Masjid Al-Aqsa adalah sekitar 144.000 meter persegi dan di dalamnya terdapat kurang lebih 200 situs sejarah. Di video kali ini kita lanjutkan membahas musola Qubbatu Sokhroh, tapi dalam bentuk pertanyaan. Pertanyaan pertama, siapakah yang membangunnya? Qubbatu Sokhroh dibangun oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah pada tahun 66 Hijriah dan selesai pada tahun 72 Hijriah oleh dua orang insinyur. Salah satunya adalah Raja bin Hayaweh dari kalangan tabi'in. Artinya ia adalah muridnya para sahabat Nabi. Raja bin Hayaweh juga terkenal sebagai penasehat Sulaiman bin Abdul Malik. Ia mengusulkan pengangkatan Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah. Qubbatu Sokhroh ini dibangun di atas batu yang menjadi pijakan Nabi Muhammad saat dimi'rajkan ke langit ketujuh. Jadi ingat, batu pijakan Nabi saat mi'raj ada di musola Qubbatu Sokhroh, bukan batu yang melayang seperti anggapan beberapa orang. Abdul Malik bin Marwan demi membangun Qubbatu Sokhroh, beliau mengalokasikan Khoroj dari Mesir, yang merupakan daerah terkaya dari pemerintahan dinasti Umayyah kala itu, selama kurang lebih 7 tahun lamanya. Dan diceritakan jumlah dananya hingga mencapai 15 juta dinar. Dan setelah selesai, kubahnya dilapisi perak hitam. Jadi warna awalnya bukan emas, tapi warna perak hitam. Lalu dari mana asal mula warna emasnya? Itu bermula saat setelah selesai proyek pembangunannya, ternyata tersisa uang sebesar 100.000 dinar emas. Lalu ditanyakanlah kepada Abdul Malik bin Marwan, mesti diapakan sisa uang tersebut? Maka diusulkanlah agar diberikan kepada dua orang insinyur pembuatnya. Tapi keduanya menolak. Akhirnya Abdul Malik bin Marwan memutuskan agar emas itu dilapiskan ke dalam kubah dan pintu-pintu musola. Pertanyaan kedua, apa keistimewaan musola Qubbatu Sokhroh ini? Keistimewaan musola ini disebutkan di dalam sebuah pendapat yang berdasarkan pada asar bahwa disinilah tanah mahsyar dan mansyar itu kelak adanya. Ia juga adalah simbol Masjid Al-Aqsa dan simbol kota Al-Quds. Musola Qubbatu Sokhroh juga adalah masjid pertama di dunia yang memiliki kubah. Kemudian pertanyaan ketiga, bagaimana sih arsitekturnya? Musola ini bentuknya persegi 8, ditutupi kubah berwarna emas yang tingginya sekitar 35 meter. Dan di atasnya terdapat bulan sabit sepanjang 4 meter. Dan di dalam kubah dihiasi dengan ornamen-ornamen yang indah, berupa gambar-gambar pohon dan tumbuhan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ada juga yang unik, di mana sebagian pakar menyebutkan bahwa gereja-gereja yang dibangun oleh para ksatria Templar ternyata dipengaruhi oleh arsitektur musola ini. Sebagai salah satu contohnya, itu terlihat pada Castel del Monte di Italia. Dan pertanyaan yang keempat, bagaimana tentang sejarahnya? Sekilas, ketika pasukan Salibis menguasai Al-Quds, mereka menjadikan musola ini sebagai gereja, yang mereka beri nama dengan gereja Temple Domini. Pasukan Salibis juga membuat sebuah tempat sembelihan yang dijadikan sebagai tempat penyembelihan hewan-hewan persembahan mereka. Dan lubang yang digunakan untuk mengalirkan darah dari hewan yang disembelih tersebut itu masih ada hingga saat ini. Jangan percaya jika ada yang mengatakan bahwa lubang itu dilubangi oleh jari malaikat Jibril atau ada saat naiknya Nabi Muhammad ke langit, karena itu adalah mitos belaka. Kemudian kala itu juga batu di dalam musola ini sangat berharga bagi orang Eropa, di mana mereka menghargai pecahan batu dari musola ini dengan harga seberat timbangan harga emas. Kalau saja penguasa kerajaan Salibis di Al-Quds saat itu
tidak melarang pengambilan batu tersebut. Bisa jadi kita tidak bisa melihat batu tersebut saat ini karena habis diperjualbelikan. Bekas-bekas pemecahannya bisa kita lihat lebih jelas kalau kita masuk ke dalam musola Qubbatu Sakhrah. Pasukan Salibis juga kemudian meletakkan salib di atas kubah musola ini, dan itu berlangsung hingga dibebaskan oleh Salahuddin pada tahun 583 Hijriah atau 1187 Masehi. Dan yang terakhir, terkait dengan sejarah, musola ini beberapa kali direnovasi oleh umat Islam. Kerusakan-kerusakan yang ada di dalamnya itu diperbaiki. Dan yang kita lihat saat ini adalah renovasi peninggalan dari dinasti Turki Utsmani. Demikian sekilas tentang musola Qubbatu Sakhrah. Ingat subscribe, like, dan share videonya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.